kasus yang menjerat salah satu perusahaan asuransi plat merah ternama, yakni Jiwasraya. Perusahaan ini sebelumnya menampakkan gejala-gejala yang mengindikasikan adanya potensi masalah keuangan sejak tahun 2002. Mari kita kilas balik kasus ini ke tahun tersebut. Pada tahun 2002, BUMN asuransi di Indonesia dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham yang berkualitas, Jiwasraya justru memberikan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia Manchester City pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk CS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut digunakan Jiwasraya untuk diinvestasikan pada saham dan reksadana yang berkualitas rendah atau saham gorengan. Pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya yang membukukan laba sebesar 360,3 miliar. Opini tidak wajar tersebut diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Menurut BPK, jika pencadangan tersebut dilakukan dengan benar atau sesuai dengan ketentuan, maka seharusnya Jiwasraya menderita kerugian pada saat itu. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian tersebut turun menjadi 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity 27,2 triliun. Kerugian tersebut juga dikarenakan perusahaan menjual produk CS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Padahal, produk tersebut merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi pada Jiwasraya sejak tahun 2015. Kronologi beberapa kasus di atas yang membelit Jiwasraya saat ini hingga berakhir tidak mampu membayar polis asuransi atau gagal bayar CS Saving Plan. Setelah kita mengetahui kronologi kasus Jiwasraya, lalu bagaimana terkait fraud cost yang ditimbulkan dari kasus tersebut? Kemudian, apakah hukum yang dilanggar oleh Jiwasraya? Berikut merupakan analisis kami. Kasus Jiwasraya menimbulkan fraud cost dengan kerugian negara sebesar 13,7 triliun rupiah pada September 2019. Lebih dari itu, fraud cost juga terjadi kepada nasabah Jiwasraya terkait klaim pembayaran polis. Para korban yang tergabung dalam forum korban gagal bayar asuransi Jiwasraya telah melakukan tuntutan kepada pemerintah yaitu OJK dan Menteri Keuangan agar klaim mereka segera dibayarkan. Akibat kejadian ini, keadaan ekonomi korban menjadi terganggu untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan anak, dan dana berusaha. Dari segi hukum, kasus Jiwasraya telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Terjadi investasi pembelian saham gorengan atau saham berkualitas rendah sehingga menyebabkan gagal bayar atas klaim nasabah. Sampai 8 Maret 2020, kasus Jiwasraya masih dalam proses penyidikan BPK. Terdapat 10 saksi dengan ke-6 saksinya sebagai tersangka. Kejaksaan Agung bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tengah melakukan pelacakan aset milik tersangka. Pada tanggal 12 Maret 2020, aset milik Jiwasraya berupa Cilandak Town Square atau Citos dikabarkan akan dijual guna mencicil tagihan milik nasabah. Pemerintah melalui Kementerian BUMN mempunyai 3 opsi penyelamatan Jiwasraya terdiri dari 1. Bail-in atau dukungan dari pemilik saham Jiwasraya, 2. Bail-out atau dukungan dari pemerintah, atau 3. Likuidasi atau pembubaran perusahaan. Namun pemilihan opsi tersebut belum dilakukan karena kasus Jiwasraya masih dalam proses penyidikan. Kasus yang baru-baru terjadi pada Jiwasraya dikarenakan likuiditas PT Asuransi Jiwasraya tertekan. Akibatnya, perusahaan asuransi jiwa milik negara ini terpaksa menunda sejumlah pembayaran klaim. Bagaimanakah kronologi gagal bayar perusahaan ini? Oktober 2018, Jiwasraya mengirimkan surat kepada Bank Mitra untuk menunda pembayaran polis jatuh tempo nasabah dan menawarkan imbal hasil atas kesepakatan itu. November 2018, ex-direktur kepatuhan Jiwasraya Muhammad Samkani mengakui penundaan pembayaran klaim sebesar 802 miliar rupiah karena tekanan likuiditas. Menteri BUMN Rini Sumarno langsung meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi. Kementerian BUMN mengganti Asma Wisyam, ex-direktur utama, dengan Heksana Trisasongko. Mei 2019, Kementerian BUMN menyebut 35% nasabah bersedia memperpanjang polis, artinya 65% bersikeras mencairkan dana mereka.
BPKP mengklaim telah menyerahkan hasil audit investigasi kepada Rini Sumarno. Namun, hingga kini BPKP dan Rini tak membuka hasilnya kepada publik. Jiwasraya menerbitkan surat utang berbentuk MTN senilai 500 miliar rupiah. MTN akan jatuh tempo pada Agustus 2020. Januari 2019, Rini Sumarno berkata Jiwasraya akan merilis surat utang dan membentuk anak usaha sebagai upaya membenahi likuiditas perusahaan. Agustus 2019, nasabah dengan masing-masing polis senilai di atas 1 miliar rupiah mengaku belum mendapatkan dana mereka. September 2019, dokumen dari nasabah menyebut total klaim yang gagal dibayarkan Jiwasraya lebih dari 16 triliun rupiah berasal dari sekitar 1.500 nasabah WNI dan asing yang membeli produk Jiwasraya lewat 7 bank mitra. Jiwasraya menandatangani kesepakatan membentuk anak usaha PT Jiwasraya Putra dengan 4 BUMN yang terlibat yakni BTN, Pegadaian, KAI, dan Telkomsel. Pelaku menghabiskan apa yang mereka curi. Dalam kasus Jiwasraya yang dapat diduga memiliki peluang terjadinya fraud, melihat pola pengeluaran adalah teknik investigasi utama. Angka 1 yakni pencarian konversi karena 2 alasan yakni untuk menentukan tingkat penggelapan dan untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam interogasi untuk mendapatkan pengakuan. Langkah kedua yakni menghimpun informasi bersumber pemerintah yakni BPK, OJK, Bursa Efek, Kementerian Keuangan beserta direktorat terkait. Langkah ketiga yakni private sources of information. Catatan utilitas memasuk nama-nama orang yang ditagih yang menunjukkan apakah seseorang tinggal atau memiliki properti di area layanan. Cara lain adalah melalui kenalan sebelumnya, seperti kerjasama pembentukan anak oleh Jiwasraya. Jiwasraya melakukan penyembunyian atas fraud yang mereka lakukan. Bagaimana cara investigator mendapatkan bukti atas penyembunyian yang dilakukan? Investigasi penyembunyian dilakukan untuk menemukan cara pelaku menyembunyikan fraud mereka. Investigator perlu memahami aspek dari bukti berupa dokumen serta mengorganisasi bukti. Bukti dokumen dapat berupa file asli atau fotokopi. Bukti fotokopi biasanya hanya bisa digunakan jika file asli hilang atau musnah, file dimiliki oposisi, file diamankan kantor publik, dan file terlalu besar. Ada 3 cara untuk mendapatkan bukti dokumen, yaitu subpoena, surat izin menggeledah, dan persetujuan secara sukarela. Ketua BPK, Agung Firman menyampaikan, walaupun pada 2006 Jiwasraya memperoleh laba, namun untung tersebut bersifat semu, sebagai akibat dari rekayasa akuntansi, di mana sebenarnya perusahaan telah mengalami kerugian. 2004, perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil daripada seharusnya, insolvensi mencapai 2,769 triliun rupiah. Lalu kapan suatu fraud perlu diinvestigasi? Mengikuti ketika ada predikasi, artinya terjadi gejala atau indikasi bahwa fraud mungkin terjadi. Self-act investigative method. 1. Surveillance and covert operation. Menonton dan merekam di atas kertas, film, atau pita magnetik fakta fisik, tindakan, dan gerakan yang merupakan bagian dari penipuan. 2. Invigilation, yang melibatkan pengawasan ketat dari tersangka selama titik pemeriksaan. 3. Seizing and searching computers, pengumpulan bukti elektronik. Anda biasanya harus bekerja dengan personel pendukung TI dan penasihat hukum untuk mengumpulkan bukti elektronik karena pengetahuan teknis yang diperlukan untuk melakukan tugas dengan benar. 4. Physical evidence. Bukti fisik dapat berguna dalam beberapa kasus, terutama kasus yang melibatkan inventaris, di mana stok fisik dapat dihitung dan inventaris yang hilang dapat dicari.